Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Miss Dwi. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pada pembelajaran kemarin kita telah mempelajari apa itu teks deskripsi. Nah, hari ini kita masih membahas tentang teks deskripsi dengan pokok bahasan struktur dari teks deskripsi. Perlu kalian ketahui bahwa setiap teks atau wacana memiliki struktur atau bagian-bagian di dalam paragrafnya. Nah, untuk teks deskripsi sendiri memiliki 3 bagian atau 3 struktur. Di antaranya adalah yang pertama, identifikasi atau gambaran umum, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Berikut ini penjelasan dan contoh dari setiap struktur atau bagian-bagiannya. Pada struktur yang pertama, yaitu identifikasi atau gambaran umum, ini berada di paragraf pembuka atau paragraf awal dari teks deskripsi tersebut. Dan berisikan apa dari struktur identifikasi ini? Berisikan tentang nama objek yang akan dideskripsikan, kemudian jika itu berupa tempat, kalian bisa sebutkan lokasinya di mana, sejarah tempat itu bisa berdiri atau dibangun seperti apa, kemudian makna namanya, dan lain-lain. Jika ingin mendeskripsikan seorang tokoh, maka kalian bisa sebutkan namanya, kemudian tanggal lahirnya kapan, dan lain-lain. Struktur yang kedua atau bagian yang kedua, deskripsi bagian, terletak di paragraf tengah dari teks atau bagian isi dari teks deskripsi itu sendiri. Lalu berisi tentang apa? Berisi tentang rincian-rincian objek secara detail dari objek yang akan kalian deskripsikan atau kalian gambarkan. Biasanya kalian ketika datang ke suatu tempat, misal, pasti kalian akan beropini atau berpendapat tentang tempat tersebut. Nah, pendapat kalian ini diambil dari berdasarkan apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, dan apa yang kalian dengar dari tempat tersebut. Contoh, ketika kalian datang ke sebuah tempat, pasti kalian akan beropini tempat tersebut seperti apa. Misal, tempat tersebut akan menimbulkan kenyamanan, atau dari keindahan pemandangan tempat tersebut membuat kalian menjadi rileks, bisa menghilangkan penat, bisa menghilangkan lelah, dan lain-lain. Untuk bagian yang terakhir adalah kesimpulan, di mana kesimpulan ini berisi tentang penegasan kembali penulis tentang objek yang dideskripsikan atau digambarkan. Di bagian kesimpulan ini, penulis harus mengambil inti penyampaian pada teks deskripsi yang diambil dari paragraf pembuka hingga paragraf isi, atau dari struktur yang pertama dan yang kedua. Berikut ini contoh teks pada setiap struktur atau bagiannya. Struktur yang pertama adalah identifikasi. Yang tadi Miss Dwi bilang bahwa identifikasi itu terdapat informasi-informasi umum dari objek yang ingin dideskripsikan. Nah, kebetulan ini objek yang dideskripsikan adalah sebuah tempat wisata, Taman Mini Indonesia Indah. Di sini disebutkan nama tempatnya, kemudian siapa yang mendirikan atau siapa yang menggagas tempat ini, berada di mana letaknya, kemudian ini adalah tempat wisata apa saja, dan pada paragraf pembuka ini atau pada paragraf awal ini dijelaskan informasi-informasi yang bersifat umum. Lalu apa saja informasi umum yang ada di bagian identifikasi ini? Yang pertama adalah nama tempatnya, yaitu Taman Mini Indonesia Indah atau biasa disingkat dengan TMII. Kemudian TMI ini terkenal sebagai tempat wisata budaya Indonesia. Kemudian letaknya di daerah Jakarta Timur. Kemudian digagas atau didirikan oleh Ibu Negara yang saat itu terkenal sebagai sebutan Ibu Tien Soeharto, dan didirikan pada tanggal 20 April 1975. Untuk struktur yang kedua, yaitu deskripsi bagian, di sini dijelaskan tentang informasi lebih lanjut mengenai TMI atau Taman Mini Indonesia Indah. Dan jangan lupa pada saat
kita menulis pada bagian deskripsi bagian ini, kita harus juga memasukkan opini kita, pendapat kita tentang tempat tersebut. Nah, di sini di dalam teks ini ada terdapat opini atau pendapat penulis tentang TMII, yaitu TMII itu ada tempat wisata kebudayaan dan ada juga museum-museum pendidikannya, sehingga terlihat lebih menarik dan lebih bermanfaat untuk para siswa. Contoh struktur ketiga yaitu struktur penutup pada teks deskripsi, yaitu bagian kesimpulan. Di sini dijelaskan penulis menyimpulkan dari apa yang ia sampaikan di struktur yang pertama dan yang kedua, dia simpulkan di bagian yang ketiga ini. Dan kesimpulan dari kedua teks atau kedua paragraf yang tadi kita bahas adalah ternyata Taman Mini Indonesia Indah itu adalah tempat wisata yang lengkap. Karena apa? Karena selain kita bisa belajar dengan budaya Indonesia, kita juga bisa belajar di museum-museum yang bertemakan tentang pendidikan. Setelah kita membahas tentang contoh-contoh dari struktur teks deskripsi tersebut, maka berakhir juga pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk membantu kalian belajar di rumah. Miss ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.